Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stefanus, NIM 2010417300, jurusan Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban UAS semester ganjil tahun akademik 2021-2022, mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM CPH CM. Kita awali dengan pengertian saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi atau distribution channel adalah suatu pembagian, penyaluran ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Selain itu, distribution channel adalah objek yang berbentuk barang dan jasa. Dalam strategi distribusi ada 3 jenis strategi, yaitu strategi distribusi intensif. Distribusi intensif digunakan untuk mendistribusikan produk ke hampir semua saluran sehingga dapat mencapai tingkatan cakupan pasar untuk semua tipe konsumen. Distribusi intensif ini efektif untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari yang tidak memakan tempat dan tidak memerlukan keahlian tenaga penjual, seperti rokok, sabun mandi, dan sembako. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Adapun kelebihan dari distribusi ini yaitu memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Sedangkan kekurangannya adalah banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Kemudian yang kedua adalah strategi distribusi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif digunakan untuk memasarkan produk-produk spesial melalui sistem distribusi eksklusif. Perusahaan hanya menggunakan satu atau beberapa distributor atau pengecer untuk suatu daerah pemasaran tertentu. Distribusi eksklusif ini cocok untuk mendistribusikan barang-barang mewah yang bernilai tinggi, seperti jam tangan mewah, mobil, parfum, dan benda-benda seni. Hanya konsumen tertentu yang membutuhkannya, sehingga mereka mau berkorban untuk mendapatkannya. Adapun kelebihan dari strategi distribusi eksklusif yaitu produk tersebut dianggap precision. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Namun kekurangannya, akses produk kepada pelanggan sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah strategi selektif. Distribusi selektif digunakan untuk mendistribusikan produk dengan selektif, yaitu untuk suatu daerah pemasaran tertentu, hanya dipilih beberapa pengecer atau beberapa toko saja. Distribusi selektif ini cocok untuk produk-produk shopping seperti komputer dan barang-barang elektronik. Adapun kelebihan dari strategi selektif adalah distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Namun kekurangannya adalah karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Jika kita bicara tentang bauran pemasaran dan bauran promosi, maka dapat dijelaskan bahwa keduanya adalah hal yang berbeda, di mana bauran promosi ini merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix. Bauran promosi atau promotion mix yakni berbagai perangkat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan promosi. Penggunaan berbagai alat dalam melakukan promosi ini merupakan cara terbaik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran promosi sendiri meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Sedangkan bauran pemasaran adalah
perangkat variabel-variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Adapun berbagai faktor dalam menentukan bauran promosi, yaitu yang pertama adalah tipe produk atau pasar. Perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan, penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Kemudian perusahaan barang industri, yaitu menyediakan dana lebih banyak untuk penjualan perorangan, diikuti dengan promosi penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. Faktor yang kedua adalah strategi dorong atau tarik. Strategi dorong atau push strategi merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Produsen mempromosikan produk kepada pedagang besar kepada pengecer, dan pengecer mempromosikan kepada konsumen. Kemudian bagian dari strategi dorong atau tarik juga adalah strategi tarik atau pull strategi. Merupakan strategi promosi yang menggunakan banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Apabila strategi tarik berhasil, konsumen akan mencari produk dari pengecer, dan pengecer akan mencari dari pedagang besar, dan pedagang besar akan mencari dari produsen. Kemudian faktor berikutnya adalah kesiapan pembeli. Pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan hubungan masyarakat memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. Kemudian faktor yang keempat adalah daur hidup produk. Tahap perkenalan iklan dan hubungan masyarakat, baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi dan promosi penjualan, bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Penjualan perorangan harus dipakai agar pedagang mau menjual produk tersebut. Kemudian tahap pertumbuhan. Semua kiat itu dapat diperlambat karena permintaan memiliki momentumnya sendiri lewat pembicaraan dari mulut ke mulut. Kemudian tahap kemapanan atau dewasa. Promosi penjualan, periklanan, dan penjualan perorangan semua bertambah penting secara berurutan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap kemunduran atau promosi penjualan berlangsung kuat. Iklan dan publisitas dikurangi, dan tenaga penjualan hanya memberi perhatian minimal pada produk itu. Adapun cara menentukan anggaran promosi, yaitu penentuan anggaran promosi. Idealnya anggaran promosi ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Oleh karena keterbatasan pada metode optimal ini, maka perusahaan menggunakan alternatif lain, yaitu yang pertama adalah objektivitas metode. Penggunaan metode ini memerlukan serangkaian langkah, yaitu penentuan tujuan promosi, menentukan strategi, atau bahkan gugus tugas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu, dan menentukan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dalam implementasi strategi. Untuk melakukan justifikasi atas anggaran yang ditetapkan, manajer pemasaran harus menggunakan asumsi tertentu yang mampu untuk menjelaskan tentang tujuan dan mengapa hal itu dilakukan. Sedangkan alternatif lainnya adalah metode persentase penjualan. Satu cara yang dapat ditempuh dalam mengestimasi besarnya anggaran promosi adalah dengan menentukan persentase tertentu penjualan periode yang lalu atau perkiraan penjualan tahun yang akan datang. Metode presentasi penjualan ini banyak dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dan yang kedua, pengeluaran promosi akan bervariasi di antara berbagai merek produk. Ketiga, dengan menggunakan metode ini maka pengeluaran untuk promosi dapat diperkirakan sebelumnya.
Dengan metode yang berikutnya adalah competitive parity. Bentuk pendekatan lain yang dapat juga dipergunakan untuk menetapkan anggaran promosi adalah dengan mengimbangi anggaran pesaing. Metode ini dilakukan dengan cara menentukan anggaran promosi dari persentase penjualan 2 atau 3 perusahaan pesaing. Walaupun cara seperti itu menunjukkan pemikiran dalam menghadapi pesaing, tetapi tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan memperoleh gambaran yang akurat tentang persaing. Sangat mungkin terjadi dengan menggunakan persentase penjualan industri, perusahaan akan menggunakan kesalahan para pesaing sebagai dasar penentuan agar promosi perusahaan. Kemudian metode arbitrari. Banyak perusahaan tidak menggunakan proses perencanaan formal dalam menentukan besarnya anggaran promosi. Anggaran yang dianut adalah bahwa tidak ada kaitannya antara volume besarnya dana untuk promosi. Oleh karena itu, dasar yang dipergunakan untuk menentukan anggaran promosi adalah pada kemampuan perusahaan untuk menyediakan dana. Kelemahan cara ini adalah bahwa perusahaan tidak bisa mengaitkan promosi dengan penjualan, yang berarti sulit untuk menilai kinerja bagian penjualan. Ketetapan justifikasi yang dilakukan manajer akan sangat menentukan keberhasilan promosi. Jika ditanya bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang, dapat disampaikan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, kita lakukan survei tempat atau lokasi yang sesuai. Kemudian tentukan produk yang diminati konsumen. Kemudian tentukan harga yang masuk akal. Kemudian ikuti ragam acara pameran dan festival. Bangun relasi antar sesama pengusaha atau wira swasta atau wirausahawan. Kemudian tingkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkatkan mutu pelayanan. Manfaatkan fungsi media sosial dan marketplace dalam promosi. Ikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Jadi ini cara-cara yang dapat dilakukan sebagai strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang. Kemudian dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Adapun tujuan promosi adalah untuk menginformasikan, mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Tujuan secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan, yaitu berupa menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk baru, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan, meluruskan kesan yang salah, kemudian mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli, serta membangun citra perusahaan. Tujuan yang kedua adalah membujuk pelanggan sasaran dengan tujuan untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan yang terakhir adalah mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, kemudian membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. Dan yang berikutnya menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Adapun konsep inti pemasaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsep inti pemasaran yang pertama adalah kebutuhan. Hal-hal yang diperlukan oleh manusia untuk bisa hidup, misalnya air, udara, makanan, baju, dan tempat tinggal. Selain itu, manusia juga mempunyai kebutuhan penunjang, yaitu pendidikan, rekreasi, dan hiburan.
Selanjutnya adalah keinginan. Kebutuhan berubah menjadi keinginan ketika sudah mengarah kepada produk spesifik, di mana produk tersebut bisa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya produk di Indonesia membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Mereka menginginkan pecel dan teh hangat. Sedangkan produk di Perancis ingin pizza dan minuman bersoda. Jadi keinginan ini berbeda. Kemudian permintaan. Keinginan terhadap produk tertentu yang dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Banyak orang yang ingin membeli mobil Lexus, tapi hanya sebagian kecil yang punya daya beli. Pemasar harus fokus kepada orang yang punya daya beli, bukan kepada orang yang hanya ingin membeli. Kemudian segmentasi. Proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan sifat demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Kemudian pasar sasaran atau target market. Setelah membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok homogen, maka dipilih kelompok atau segmen yang paling menguntungkan untuk dilayani oleh perusahaan. Segmen ini dinamakan pasar sasaran. Selanjutnya adalah positioning. Posisi produk diperkirakan konsumen yang ditempatkan melalui penawaran yang dibuat perusahaan. Contohnya Aqua diposisikan sebagai air minum yang sehat. Total 18 diposisikan sebagai air minum dengan pH basa yang menetralisir asam dalam tubuh yang mengurangi risiko penyakit kanker. Kemudian yang selanjutnya adalah value proposition. Kumpulan manfaat yang bisa untuk memuaskan kebutuhan. Selanjutnya adalah tawaran atau offering. Tangibilisasi manfaat-manfaat yang bersifat intangible sehingga lebih bisa dipahami calon konsumen melalui kombinasi tawaran produk, jasa, informasi, dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya adalah merek atau brand. Tawaran dari sumber yang dikenal, misalnya Toyota. Konsumen akan mempunyai banyak asosiasi yang terkait dengan merek tersebut. Mobilnya murah, spare part-nya murah, harga jual kembali tinggi, perawatan mudah, dan tempat servis ada di mana-mana. Sedangkan nilai atau value, perbandingan antara total manfaat produk baik yang tangible ataupun intangible dengan total cost. Semakin tinggi manfaat dirasakan konsumen dibanding cost dikeluarkan, maka nilai yang dirasakan semakin tinggi. Kemudian kepuasan atau satisfaction. Refleksi penilaian seseorang atas perbandingan antara kinerja real produk dan harapan konsumen. Semakin tinggi gap positif antara kinerja real dan harapan konsumen, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Yang selanjutnya adalah saluran pemasaran atau marketing channel. Untuk bisa menjangkau pasar sasaran, pemasar menggunakan 3 saluran pemasaran, yaitu saluran komunikasi, yaitu melalui koran, majalah, televisi, billboard, internet. Kemudian saluran distribusi seperti distributor, agen, pedagang besar. Dan saluran jasa, yaitu berupa pergudangan, transportasi, bank, dan asuransi. Selanjutnya adalah rantai pasok atau supply chain. Saluran-saluran yang berkontribusi mulai penyediaan bahan baku, proses produksi sampai produk jadi sampai ke tangan konsumen akhir. Kompetisi. Persaingan terjadi dengan semua pihak, baik persaingan dengan pesaing existing atau persaingan dengan pesaing potensial dan produk substitusi. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan pemasaran atau marketing environment. Lingkungan pemasaran meliputi task environment atau pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi tawaran. Dan broad environment, lingkungan demografi, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, dan hukum. Adapun kedudukan dan peran pemasaran saat ini dan masa yang akan datang
sangat penting bagi perusahaan karena konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar secara terpilih. Pemahaman saya tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran dapat saya sampaikan sebagai berikut. Segmenting atau segmentasi pasar adalah upaya untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Sedangkan targeting atau target pasar adalah segmen tertentu yang dituju untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda membutuhkan konten promosi dan cara komunikasi yang berbeda pula. Sedangkan market positioning merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk Anda berbeda dari yang lain. Salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran akan merek dapat memberikan beberapa manfaat, seperti kemudahan mendapatkan konsumen baru hingga menciptakan kelompok pelanggan yang loyal. Segmenting perlu dilakukan karena segmenting pasar penting agar perusahaan mampu memasarkan produk tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan. Karena segmentasi memungkinkan perusahaan lebih terfokus mengalokasikan sumber daya. Kemudian segmentasi merupakan basis untuk menentukan komponen-komponen strategi, taktik, dan value secara keseluruhan. Kemudian segmentasi juga merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Adapun yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu adalah yang pertama demografis, kemudian geografis, psikografis, distribusi, media, harga, dan waktu. Demografis dalam segmentasi pasar dapat dikelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografis digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Kemudian geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis. Artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi, dasar pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasi dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian, seperti wilayah, iklim, dan daerah kepadatan penduduknya. Kemudian, dasar yang berikutnya adalah psikografis. Psikografis di sini artinya adalah mengelompokkan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Kemudian dasar pengelompokan berikutnya adalah menurut distribusi. Segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan search engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dalam penerapannya, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk sama. Kemudian media. Pembagian pasar melalui media yang disukai konsumen juga dapat dipraktikkan oleh perusahaan. Misalnya media cetak maupun media elektronik. Misalnya perusahaan ingin membuat produk untuk orang-orang yang sudah terbilang cukup tua, maka perusahaan dapat menggunakan media koran untuk segmentasi. Karena koran biasanya memang diminati oleh orang tua. Begitu juga jika pasar sasarannya adalah anak muda, maka perusahaan bisa menggunakan media sosial.
Selanjutnya adalah harga. Kekuatan ekonomi atau pendapatan masing-masing orang tentunya berbeda-beda. Sehingga dengan begitu, perusahaan harus membuat produk dan menentukan harga sesuai dengan target-target yang ingin dituju oleh perusahaan. Perusahaan perlu untuk mengatur produknya mulai dari harga rendah, sedang hingga mahal. Yang terakhir adalah waktu. Model segmentasi waktu ini sangat jarang diperhatikan dalam sebuah strategi segmentasi. Namun walaupun jarang digunakan, namun model ini sangat efektif dalam prakteknya. Karena memang ada produk-produk yang penjualannya hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya ketika ada event-event olahraga, maka dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang memproduksi produk olahraga untuk meraih keuntungan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Begitu juga perusahaan paket traveling di masa liburan ataupun catering di hari-hari kerja. Kemudian bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Adapun hasil identifikasi unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran. Produk dapat berupa barang dan jasa. Produk adalah keseluruhan konsep objek atau konsep yang memberikan sejumlah nilai manfaat kepada konsumen. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu, tetapi membeli benefit atau value dari produk tersebut yang disebut the offer. Harga atau price. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk setiap produk atau jasa yang Anda berikan. Harga adalah komponen sangat penting dari definisi bauran pemasaran. Saat menetapkan harga produk, Anda harus mempertimbangkan nilai yang dipersepsikan untuk setiap produk yang ditawarkan. Ada 3 strategi penetapan harga utama dan yang pertama adalah penetapan harga pasar, kedua harga skimming pasar, dan ketiga adalah harga netral. Kemudian yang berikutnya adalah tempat atau place. Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen pada waktu yang tepat dan dimanapun konsumen berada. Oleh karena itu, dalam penetapan seluruh distribusi, produsen hendaknya memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam bauran distribusi yang terdiri dari sistem saluran, daya jangkau, lokasi, persediaan, dan transportasi. Dan yang terakhir adalah promosi atau promotion, merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang dihasilkan, baik kepada konsumen sasaran maupun perantara, dengan maksud menyampaikan informasi yang bersifat memberitahu, membujuk, atau mengingatkan kembali segala sesuatu mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Promosi adalah komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan pengenalan merek dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti organisasi penjualan, hubungan masyarakat, iklan, dan promosi penjualan. Sedangkan unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi sebagai berikut. Dalam prakteknya diperlukan kondisi yang baik antara elemen-elemen yang ada dalam marketing mix tersebut, di mana elemen tersebut terdiri dari produk, price, place, and promotion, yang lebih dikenal dengan 4P. Keempat elemen tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungannya, baik dalam maupun luar perusahaan, agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang berikutnya, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis atau CPA menurut Mowen, yaitu mengidentifikasi customer
Kemudian menghitung customer revenue dan customer cost. Selanjutnya adalah menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi customer atau konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi dan pendapatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pembelian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Sedangkan menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan, perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing konsumen tersebut. Kemudian link video tentang kuliah pemasaran yang membahas materi perancangan dan pengelolaan jasa atau layanan disampaikan oleh pembicara adalah Bapak Yuni Aristanto, berasal dari Solo dan mengajar di Universitas 11 Maret Surakarta. Adapun penjelasan teritori yang dibicarakan dalam video tersebut oleh pembicara adalah tentang layanan. Kemudian sektor layanan, kategori bauran layanan, perbedaan karakteristik layanan, hubungan konsumen, tipe dan marketing, kemudian kualitas layanan. Sedangkan link video tentang drama manajemen pemasaran, si buta dan si tuli, dan setelah menonton video ini, yang dapat saya ambil pelajaran adalah kesuksesan seseorang berkat ketekunan, tekad dan kesabaran dalam berusaha, walau bagaimanapun keadaan kita, termasuk jika secara fisik tidak sempurna. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih.